Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar kata angkringan, biasanya akan teringat Yogyakarta. Terdapat beragam angkringan yang jadi tujuan ketika lapar pada malam hari. Murah, itulah kata sederhana yang bisa menggambarkan angkringan. Tempat makan yang cukup populer di Yogyakarta ini memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain murah, angkringan juga mudah ditemukan di setiap sudut kota Yogyakarta ini. Dengan penerangan lampu yang remang-remang dan tenda seukuran gerobak, angkringan seolah menjadi salah satu ikon kota Yogyakarta. Makanan yang dijual meliputi nasi kucing, gorengan, sate usus ayam, sate telur puyuh, keripik, dan lain-lain. Minuman yang dijual pun beraneka macam seperti teh, jeruk, kopi, wedang tape, wedang jahe, susu, hingga minuman bubuk dalam kemasan. Semua dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Menilik dari sejarah terciptanya angkringan, tempat makan ini sebenarnya sudah ada sejak 1930-an. Menjadi budaya yang turun-temurun, ternyata angkringan yang populer di Yogyakarta ini bukan berasal dari kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, kali ini aku akan ajak kalian ke suatu desa terpencil di mana seorang pencipta angkringan ini berasal. Di desa ini merupakan cikal bakal terciptanya angkringan yang cukup populer saat ini. Lokasinya berada di Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat berjalan-jalan ke Yogyakarta, kalian pasti bisa dengan mudah menemukan angkringan di setiap sudutnya. Bahkan, kuliner dengan konsep warung kaki lima ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Saking populernya, angkringan saat ini tidak hanya dapat ditemui di Yogyakarta saja, namun konsep kuliner tersebut mulai merambah ke kota-kota lainnya dan berhasil menarik animo para pembeli. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di salah satu desa di daerah Klaten, tepatnya di Bayat. Di sini aku mau mengkulik-kulik tentang sejarah angkringan. Yaps, betul. Angkringan yang sering kita temuin di luaran sana yang menghidangkan makanan lezat, nasi kucing, gorengan, sate-satean, itu tuh ternyata punya sejarah, dan disinilah titik mula awal mula pencetus angkringan itu. Filosofinya seperti apa? Yuk ikutin terus, aku mau masuk ke dalam sejarah angkringan. Karena di sini pertama kali adanya angkringannya ya dari daerah sini teman-teman. Ternyata usut punya usut, seperti apa kisahnya? Ikutin terus video kita, please jangan di skip. Karena kalian juga sering makan angkringan kan? Ya kan, sama kayak aku juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Jogja Viral, jangan lupa di subscribe dulu ya. Let's go, yuk! Cikal bakal angkringan. Ternyata angkringan ini berdiri di tahun 2019 ya teman-teman. Ide itu muncul ketika Desa Ngerangan dan tepatnya oleh Pak Gunadi dan Pak Suwarna memproses selama kurang lebih 6 bulan ternyata teman-teman. Hingga sejarah angkringan menjadi headlines di media sosial. Bagaimana bisa kuliner ini berevolusi sampai seperti sekarang? Dulu, angkringan hanya menyediakan makanan terikan saja, makanan dari Jawa Tengah yang dimasak dengan kuah kental dengan bahan dasar aneka protein. Orang pertama yang menjualnya adalah Mbah Karso atau yang akrab disapa Jukut, seorang laki-laki yang berasal dari Desa Ngerangan, Klaten. Ketika usianya 15 tahun, Mbah Karso pergi merantau ke Solo untuk mengubah nasib. Ia pun bertemu dengan Mbah Wiryo,
dan mulai bekerja sama membuat bisnis makanan terikan ini. Karena belum banyak orang yang berjualan makanan pada malam hari, lalu keduanya kemudian memutuskan untuk menjualnya saat malam. Nah, di belakang ini dijelaskan tentang revolusi angkringan ya teman-teman. Ternyata angkringan itu didirikan sama Mbah Karso pada tahun 1930. Mbah Karso ini hijrah ke Solo ya teman-teman. Makanya gak heran jika angkringan itu disebutnya khas Solo, karena Mbah Karso ini mendirikan angkringan itu ke Solo ya teman-teman, hijrah ke Solo pada tahun 1930. Tetapi angkringan menggunakan gerobak yang sekarang kita temuin itu ternyata dimulai dari 1975 teman-teman. Wah, ternyata udah lama banget ya angkringan itu. Mbah Karso dan Mbah Wiryo kemudian menambahkan aneka minuman hangat seperti teh, kopi, wedang jahe, serta minuman tradisional yang mampu menghangatkan tubuh di tengah cuaca malam yang dingin. Ini adalah gerobak yang sering kita temuin ya teman-teman. Biasanya dihidangkan di sini pakai arang. Di sini ada gorengan-gorengan, nasi kucing, sate-satean, wedang-wedangan pakai gula taruh sini. Biasanya kita duduk di antara area situ dan area sini, bener kan? Siapa yang juga yang suka makan dan nongkrong di angkringan? Sama seperti aku. Khasnya itu menggunakan ceret ya teman-teman kalau angkringan itu. Karena banyak orang yang datang hanya menikmati minuman dan tidak membeli terikan, beliau kemudian menyajikan menu jajanan seperti pisang goreng, pisang rebus, ubi goreng, singkong goreng, dan lain sebagainya. Jajanan ini dikenal sebagai hidangan istimewa kampung atau yang sekarang populer dengan hik, yang kemudian populer di Jawa Tengah saat ini. Angkringan memiliki filosofinya tersendiri. Tempat makan yang menyajikan hidangan istimewa kampung ini dinilai sebagai tempat yang egaliter. Egaliter bermakna kesetaraan derajat sosial seseorang dengan yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan keberadaan angkringan yang bisa disantap oleh orang dari kalangan apa saja. Di angkringan, derajat sosial tak lagi diperlukan. Para pengunjung yang bahkan tidak mengenal satu sama lain pun bisa saling berbincang tentang hal apapun. Ya. Oke teman-teman, mengkulik tentang sejarah angkringan di desa daerah Bayat Klaten ini aku udahin dulu ya teman-teman. Sekarang udah tahu kan kalau angkringan itu asal usulnya dari mana, cikal bakalnya dari mana, dan jika ada salah-salah kata dari konten kita, mohon maaf ya teman-teman, boleh ditambahin, boleh komen di bawah ini. Dan buat teman-teman yang sudah setia, aku ucapkan terima kasih juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa di like. Terima kasih sudah setia menonton. Aku ucapkan terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.